Halo, saya Dedi Junaedi dari Universitas Galuh. Dalam sore hari ini saya sudah berada di Jamban Sari. Kita akan masuk untuk mengeksplor Jamban Sari untuk memenuhi tugas dari materi kegaluhan di Universitas Galuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, perkenalkan saya Dedi dari pelajaran kegaluhan. Tujuan dan maksud saya datang di sini yaitu ingin mengetahui situs Jamban Sari ini, sejarah awalnya sampai akhirnya mungkin ya, yang mau mengetahui tentang situs ini bagaimana mungkin Pak. Siap. Silakan Pak. Kembali salam kawilujengan kalau kata orang Sunda. Salam keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih atas kunjungan Pak Dedi. Perkenalkan, nama saya Nandang Semada Putra selaku juru kunci situs Jamban Sari. Dan kebetulan mungkin mata pembelajaran yang memang harus menginvestigasi tentang sejarah yang ada di Kabupaten Ciamis, bicara tentang flashback sejarah kegaluhan. Salah satunya mungkin di situs Jamban Sari. Jamban Sari itu adalah salah satu komplek pemakaman seorang sosok figur pemimpin di zaman penjajahan Belanda. Yang tertera di depan ada bernama Raden Adipati Arya Kusumadiningrat. Siapa Arya Kusumadiningrat? Beliau adalah keturunan daripada kerajaan Galuh terakhir yang berada di Galuh Gara Tengah atau Imbanagara, tepatnya di Barunai. Ketika kerajaan tempo dulu itu dikuasai oleh sang Adipati Panaikan yang masih kecil dan dilanjutkan oleh Jagabaya, maka yang booming di Banagara ketika berdiri salah satu tokoh yang bernama Raden Dalem Mas Bangsa atau Yudanagara, Yogaswara. Di sana ada makamnya, makam Poek. Nah, regenerasi Kanjeng Eyang ini adalah satu keturunan daripada kerajaan Galuh terakhir, terahnya dari Pangeran Harukuni. Maka era Kusumadiningrat berasal daripada salah satu regenerasi kepemimpinan di zaman sistem teritorial kepemerintahan dengan sistem kadipaten. Kadipaten itu mungkin identik dengan sistem kerajaan, jadi ada hierarki di sana, turun temurun. Pertama kali yang diangkat setelah regenerasi dari kepemimpinan Galuh Gara Tengah, maka muncul yang namanya Temenggung Wiradikusuma, itu kakeknya beliau, lalu diteruskan oleh ayahandanya yang bernama Raden Adipati Adikusuma dan makamnya ada di Gunung Galuh. Nah, ketiga diteruskan oleh R.A. Kusumadiningrat di tahun 1800 dan beliau lahir di Galuh Gara Tengah tahun 1814. Selama kurun waktu beliau dari mulai kanak-kanak hingga sampai dewasa sudah terlihat oleh ayahandanya seorang bakat kepemimpinannya. Nah, gitu. Maka usia 11 tahun sudah diperbantukan menjadi juru tulis atau asisten presiden bagi ayahandanya. Maka di usia 17 tahun beliau pun diangkat ketika kepemimpinan ayahandanya itu menjadi panglima tertinggi Galuh dengan pangkat letnan kolonel, itu dengan gelar Temenggung Yudanagara. Maka di tahun 1839 beliau diangkat penuh meneruskan jejak ayahandanya menjadi Adipati Pul. 1839 hingga beliau wafat di tahun 1886. Nah, selama kurang waktu 47 tahun beliau mengabdikan diri di Kadipaten Galuh, dan pusat Kadipaten Galuh sudah dipindahkan dari Galuh Gara Tengah ke wilayah Kabupaten Ciamis sekarang ini. Jasa beliau itu sangat banyak. Berarti pemimpinnya itu mungkin kan sebelumnya itu dari Cineam ya? Ya, Bojong Lopang. Bojong Lopang pindah ke Gara Tengah Pak ya? Gara Tengah. Sebelum ke Gara Tengah itu di Banyingkiran dulu, baru pindah ke Gara Tengah yang namanya Barunai yang sekarang jadi Ciwahangan. Nah, regenerasi dari sana hinggalah sampai ke Kanjeng Eyang.
kita bicara tentang sosok figur Kanjeng Eyang Adipati Agus Sumadiningrat. Beliau bertahta di zaman penjajahan Belanda tahun 1800-an. Ya tadi di tahun 1839 beliau diangkat menjadi adipati dan wafat di 1886 itu beliau dikebumikan di sini, namanya Gunung Sirnarasa atau terkenal dengan situs Jambansari. Kenapa dinamakan situs Jambansari? Jamban itu berasal daripada kata bahasa Sunda. Jamban itu tempat pemandian. Kalau zaman sekarang dinamakan toilet, ya. Jamban berasal daripada sinonim jarambahan. Nah, dulu itu banyak pacilingan, gitu. Identik dengan alam, ada pancuran. Maka dulu ada pemandian di sini namanya pemandian Jambansari. Seiring waktu mungkin nanti insya Allah juga harus dibangun kembali. Nah, di sini dianugerahkan sumber mata air hingga ada waris kolam besar yang namanya Situ di sebelah selatan. Sebelah sana apa ya? Di luar Seiring waktu situnya itu semakin mengerucut kecil gitu karena tanahnya sudah diwariskan kepada ahli warisnya hingga ada sebagian yang dijual, tapi yang ada di sini masih dipertahankan. Situs Jambansari itu luasnya 4 hektar kurang 100 batang, sampai sekarang masih dipertahankan menjadi salah satu cikal bakal sejarah kemasyhuran atau sejarah kepemimpinan era Agus Sumadiningrat oleh keluarga, hingga terbentuklah kepengurusan pengelola situs Jambansari itu dengan kepengurusan keluarga yang bernama Yayasan Agus Sumadiningrat seperti terpampang di depan. Jambansari ini menjadi sebuah objek wisata religi sebetulnya, dan objek wisata salah satu mengenal tentang sosok figur yang menjadi motivasi bagi kami sebetulnya kan vegetasi terus. Kenapa? Karena Kanjeng Eyang ini adalah salah satu tokoh figur kepemimpinan di zamannya, itu seorang pemimpin yang multi talent. Salah satu yang tidak dikenal adalah beliau juga alim ulama besar, dan beliau diajarkan dengan ilmu agama. Jalur paripongnya itu adalah Sataria karena darahnya masih nyambung ke susuhunan Gunung Jati, Waliullah, Cirebon. Karena ada Cirebon, ada Nyegal dan Pajajaran. Nah, maka Kanjeng Eyang dididik oleh yang namanya guru agamanya dengan nama Raden Bagus Nakarja, diutus langsung dari Sunan Jati dan kebetulan dinikahkan dengan kerabatnya yang bernama Eyang Putri Naribumi, hingga sampai meninggalnya beliau pun dikebumikan di wilayah Gunung Galuh beserta ayahandanya. Nah, selama itu beliau menyembah ilmu tentang keagamaan dengan thariqah satriahnya, maka berkembanglah pesat dakwah Islam di Kabupaten Galuh dulu atau Kabupaten Ciamis sekarang atau Kadipaten Galuh. Pertama kali Kanjeng Eyang membangun sebuah tempat ibadah bersama ayahandanya, itu yang namanya Masjid Agung. Cuman Masjid Agung Kabupaten Ciamis sekarang itu berbeda dengan Masjid Agung yang dibuat pertama kali di tanah wakafnya Eyang dan sekarang menjadi Masjid Agung Kabupaten Ciamis. Itu dulu bentuknya seperti Masjid Demak dan fotonya masih ada di Weden dan fotonya sudah nyebar di dunia media. Itu persis Masjid Demak, 3 ungkup di atasnya seperti ini, ada filosofi di bangunan itu sendiri. Nah, lalu di kepemerintahan Kanjeng Eyang membangun gedung loji atau gedung pendopo bupati yang sampai sekarang berdiri tegak kokoh dipakai oleh para bupati sekarang. Jadi banyak sebetulnya jasa, dan itu dibangun di tanah wakaf Eyang. Membuat alun-alun yang dulunya juga sekarang alun-alun sekarang di Taman Rafflesia dulu adalah sebuah sumber artinya ekonomi. Di sana pasar, dulu itu pasar. Kenapa Kanjeng Eyang mendirikan pasar, pusat artinya sirkulasi keekonomian supaya terpantau. Dan Kanjeng Eyang juga salah satu sosok figur orang yang mencintai tentang rakyatnya, bagaimana mementingkan pendidikan, karena di zaman penjajahan Belanda pendidikan itu otomatis bisa diraih ataupun bisa dirasakan oleh kaum tertentu, yaitu kaum golongan menengah, sementara jatah tidak bisa sekolah. Maka Kanjeng Eyang peduli membuat 2 sekolahan, salah satunya sekolahan yang sekarang menjadi sejarahnya itu SMP Negeri 1. Dulu adalah sekolah Katoman Istri. Sebelum sekolah Katoman Istri itu bahasanya bahasa Belanda, The Holland School apalah, saya lupa lagi. Sebelah gedung pemerintahan sebelah gedung pemerintahan itu semuanya di sana, termasuk gedung Kawat yang sekarang menjadi gedung telegam itu menjadi kantor pos, terus gudang pelurunya menjadi polsek, dan di sana itu semua disatukan supaya terkontrol menjadi sama pemerintah. Kanjeng Eyang membangun 2 sekolahan sekaligus dikawali 1 yang sekarang tinggal terbentuknya, itu namanya SDN Negeri 1. Itu saking pedulinya terhadap pendidikan, dan Kanjeng Eyang menguasai beberapa bahasa termasuk Belanda, Inggris, Jerman, dan beliau salah satu langganan koran berbahasa Prancis. Nah, itu Kanjeng Eyang.
Jadi dalam segala tatanan patutlah menjadi contoh, patutlah menjadi suri teladan, dan patut menjadi spirit bagi kita sebagai generasi penerus untuk meneruskan perjuangan yang salah satu Kabupaten Ciamis sekarang terkenal dengan kulinernya galendo. Galendo itu bahan dasarnya dari pohon kelapa. Nah, kelapa ini dibumikan oleh Kanjeng Eyang dengan strategi budaya. Dulu menanamkan pohon kelapa itu bukan seperti sekarang, ada sejuta penanaman pohon tapi berkala. Kalau Kanjeng Eyang dulu dimasukkan ke dalam sistem budaya. Jadi setiap pengantin laki-laki yang sudah dewasa, warga Kabupaten Galuh dulu, Kadipaten Galuh dulu yang mau menikah itu diwajibkan membawa 2 tunas kelapa untuk disetorkan kepada penghulu. Kalau tidak ditanamkan langsung oleh beliau, oleh si pengantin itu menjadi tanda. Selain memori untuk tanda bukti sejarah bagi kawinannya, juga 2 ternyata pola penghijauan dipakai di dalam budaya. Ya bayangin kalau misalkan satu hari di zamannya ada 100 pengantin dikali 2 satu hari, dikali sebulan, dikali setahun berapa? Itu bisa. Akhirnya Ciamis maju dengan perkebunan kelapa, hingga investor asing tertarik untuk ke Kadipaten Galuh, artinya untuk mengelola sumber daya alamnya itu dari salah satunya kelapa. Dan Kanjeng Eyang salah satu sosok pemimpin yang menghancurkan program Belanda yang namanya Kulturstelsel ataupun kerja paksa. Ketika dulu Belanda punya program menanam tarum, masyarakat tidak kuat, akhirnya dialihkan ke kopi dan diteruskan ke kelapa. Nah itulah sejarah Kabupaten Ciamis sekarang punya galendo. Harusnya royaltinya itu nyampe para pengusahanya. Nah, pengelolaan minyak kelapa kopranya itu, investor asing yang datang ke sini ada 3. Salah satu yang masih untuk pengelolaan pabrik minyak kelapa kopranya itu yang ada di sebelah timur dari sini, yaitu yang namanya PT Guanyin. Itu orang China itu. PT Guanyin masih ada berdiri tegak. Itu salah satu yang bekerja sama dengan Kanjeng Eyang mengelola hasil dari komoditi kelapa. Satu lagi di Olpado, Jalan Jenderal Sudirman. Itu sekarang juga jadi perumahan. Nah, dan kenapa dinamakan Olpado? Itu nama pabrik pengolahan minyak kelapa namanya Olpado. Itu Portugis itu, itu Eropa. Nah, itulah Kanjeng Eyang. Lalu dari lahan pertanian itu di wilayah Ranca kurang lebih 10.000 hektar lebih, itu sesuai dokumen yang ada di museum itu. Nah, itu untuk jadi lumbung sampai hingga ke Lakbok kemana itu. Nah, untuk pengairannya, karena di Kadipaten Galuh atau Ciamis sekarang itu di garis sebelah anugerah oleh Allah itu 2 sungai yang terbentang, sebelah utara itu Cileur, sebelah selatan itu Citanduy, maka beliau membangun dam di mana-mana, artinya namanya irigasi untuk mengatur tentang pengairan hingga sawah terairi. Nah, salah satu saksi biksu alibinya masih ada berdiri tegak sampai sekarang itu di belakang Polres Kabupaten Ciamis, itu namanya Bendungan Nagawiru. Masih ada sampai sekarang. Eyang sudah hampir 138 tahun meninggal dan karyanya masih ada di sana. Itu. Jadi banyak sekali sebetulnya jasa-jasa Kanjeng Eyang tidak bisa dikupas secara singkat. Tapi yang jelas bahwa sosok Teguh Kanjeng Eyang itu adalah sosok yang mencintai rakyatnya, dan hingga rakyatnya memberikan gelar ke beliau itu Kanjeng Perbu, namanya Kanjeng Perbu. Walaupun beliau terah raja, tapi tidak mengukur raja. Maka karena pangkat gridnya seluruh di wilayah kepemimpinan di wilayah Priangan ini, dulu ekspansi kerajaan Mataram begitu kuat. Nah, maka gridnya semua diadipatikan. Walaupun itu raja, tetap jabatannya adipati satu golongan. Menandakan ketundukannya beliau di bawah Mataram. Di bawah Mataram gitu. Akhirnya maka beliau dinamakan gelar oleh pejabat Mataram dengan Arya Kusumadiningrat. Adipati Arya Kusumadiningrat. Arya dalam kepemimpinan, arti keagamaan. Adipati dalam kepemimpinan kepemerintahan. Hingga beliau mendapatkan sebuah penghargaan daripada Kerajaan Belanda, yaitu medali emas payung kuning. Itu medali yang berbentuk payung tapi dari emas. Hingga beliau pun menjadikan sebuah moto penghargaannya itu di gerbang itu, De Ridder Orde Panden Nederland Senlo, medali emas payung kuning. Kalau bahasa Indonesianya, De Ridder Orde Panden adalah leadership kepemimpinan. Itu Kanjeng Eyang itu di zaman Panden. Panden itu nama gubernur Belanda, Panden. Nah, medali emas payung kuningnya itu adalah pemberian daripada Wilhelmina, Ratu Belanda. Di sana ada Senlo. Senlo itu gelar dari Ratu Belanda. Sen itu kesatria, Lo itu adalah lion, yang harimau. Jadi walaupun kecil, karismanya itu laksana kesatria harimau. Gitu. Fantastis lah, Pak. Nah gitu Pak Dedi. Nah insya Allah itu mudah-mudahan semuanya sejarah singkat tentang
perjalanan Kanjeng Eyang, historikal Kanjeng Eyang itu atau biografinya menjadi bagian motivasi bagi kita sebagai generasi penerus. Tentunya bagi para pemimpin yang ada di Kabupaten Ciamis, ya gitu. Jangan hanya setahun sekali datang ke sini itu ketika memang di momentum hari jadi kabupaten, itu kunjungan wajib. Tapi di kala kunjungan-kunjungan terpenting bahwa Kanjeng Eyang sangatlah begitu banyak jasanya, minimal ada kunjungan-kunjungan ritual keislaman, ada doa-doa bersama, istighosah yang dilakukan sebagai penghormatan. Walaupun memang doa dimanapun bisa ya, tapi ketika ada konteks-konteks misalkan para pejabat datang berkunjung lalu beristighosah, kan kelihatan harmonisasinya, kelihatan hebatnya gitu, bahwa berbaur dengan masyarakat. Nah ini Ya, mudah-mudahan termasuk juga mungkin Pak pesan yang dulu telah tersampaikan oleh Raden ya, bisa Arya Diningrat ini bisa tersampaikan juga ke pemimpin-pemimpin amin, baru mungkin Pak ya. Ya. Nah mungkin menurut Pak sekalian di sini di Jamban Sari ini ada situs-situs lain selain makam yang tersedia. Yang namanya situs, dan ini situs Jamban Sari dilindungi Undang-Undang Balar Purbakala karena ada benda-benda sejarah, benda yang berbentuk purba sejarah dari berbentuk benda yang mati, bangunan, atau benda yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, benda yang tidak bergeraknya namanya itu tersimpan ada beberapa artefak. Salah satu di sini ada hutan kecil namanya. Sebetulnya masuk ke hutan kecil itu tidak sembarangan, namanya dinamakan hutan larangan. Masuk ke sana, di sana ada dolmen, tempat artinya beritikaf atau tempat bersila untuk bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Karena orang tua dulu ketika bermunajat tidak boleh, artinya ada pepakem, tidak boleh terpayungi oleh bangunan buatan manusia, artinya dipayungi oleh langit, dihampari oleh dasar bumi, karena ada daya kekuatan ini, kekuatan daya alam lah. Makanya dulu sering bertapa kalau nggak di dalam guha, di hutan. Nah, Kanjeng Eyang itu membuat sebuah dolmen itu untuk beritikaf di sana, dan di sana pun ada beberapa batu-batu yang dulu mungkin sering dipuja oleh zamannya kepercayaan yang berbeda. Dan di sana ada batu sembahyang persis di depan dolmen, dan di sana juga ada batu menhir. Gitu. Di sana itu ada beberapa bagian batu-batu yang mempunyai sejarah kepurbakalaan, sebagian lagi disimpan di Museum Selagangga. Kalau dulu tempatnya di situ, dan belum lagi peninggalan lainnya yang berbentuknya senjata pusaka, gitu, yang ketika peradaban Kanjeng Eyang berada. Nah, itu menjadi historical keluarga dan menjadi saksi sejarah Kanjeng Eyang dan disimpan di museum. Itu kalau memang ingin tahu nanti berkunjung ke museum, nggak jauh di sini jadi Ahmad Dahlan. Itu aja. Kalau di sini jadi tempatnya tempat pemakaman keluarga. Karena dulu dibangun itu gazebo-nya hanya tempat beristirahat, mencari inspirasi. Kanjeng Eyang sambil mengasuh anaknya, yaitu dari tempat tinggalnya di sana di Selagangga sampai ke sini, karena dulu ini adalah taman bukit yang berbentuk bukit, makanya dinamakan Bukit Sinarasa. Nah, teriring dengan air ini sumber mata air. Kalau bicara Galuh harus berbicara tentang sumber mata air, karena filosofi Galuh itu ke air, karena air itu adalah vital kehidupan. Ya, betul. Galuh. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau seputar sini? Mungkin itu aja sih Pak. Pada intinya Jamban Sari ini mungkin kalau saya boleh simpulkan mungkin tempat Pak Eyang tadi untuk beristirahat, bersantai, mencari inspirasi. Nah sekarang mungkin dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat dan beliau. Betul. Dan juga di sini juga saya simpulkan tadi ada salah satu tempat yang dipakai untuk tempatnya untuk bersemedi beliau Ya, dari Pak Eyang. ya. Ada pohon wargu tadi mungkin. Nah, di dalam pohon wargu. Dan itu juga kenapa ada bangunan filosofinya segi 8. Seperti bangunan Kanjeng Eyang segi 8. 8 ini adalah salah satu angka yang tidak terputus. Dan filosofi dari angka 8 itu adalah melambangkan mata arah angin di diri kita sebetulnya. Cakra 8 kalau bahasa paranormal atau bahasa itu, cakra 8 hingga sampai ke 9 itu harus dibuka dari 8. Nah, itu 8 itu adalah mata angin, barat, timur, utara, selatan, daya, tenggara, itu menjadi sebuah kekuatan. Itu hanya filosofi, tapi bagi perjalanan ruhiyah filosofi tentang mengenal diri jati diri. Nah, seperti tiangnya 8 di sini, di bawah ada tiangnya 15 bangunan itu. 15 berarti berjumlah 6, bahwa itu bisa tentang rukun iman. Dan di depannya ada relief terukir daripada ukiran kayu itu jauh lebih tua itu daripada Jamban Sari. Bangunan itu berbentuk harimau 2, itu lalu pedang 2, lalu payung 6, cumbak 6, dan di sana juga ada pohon kelapa berdiri, dan ada juga lambang matahari. Dan lambang matahari itu dijadikan lambang kekuasaan kerajaan dalam kejayaannya Mataram dan Majapahit. Kenapa harus ada di sini? Nah itu identik berarti Eyang punya hubungan diplomatik, punya hubungan dengan kekerabatan daripada terah adipati atau terah rajanya
itu hingga sampai ke para pengagum Mataram dan pejabat. Mungkin itu aja Pak Nandang, terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya terkait dengan situs Jamban Sari ini. Alhamdulillah kita sudah sharing, mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu sejarah dari Pak Nandang ini terkait dengan situs Jamban Sari dan pada umumnya sejarah Galuh yang ada di Kabupaten Ciamis sekarang, dulunya Kadipaten Galuh dan dulunya juga merupakan Kerajaan Galuh. Mungkin demikian. Saya ucapkan terima kasih Pak Nandang. Sama-sama Pak Dedi. Salam semuanya buat kita semua. Rahayu.